Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa in ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis langsam pagi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya di pagi hari yang cerah dari kota Bandung ini. Masya Allah, kita betul-betul bisa melantunkan syukur kita kepada Allah sebagai bukti bahwa kita hamba yang menerima takdir yang Allah telah takdirkan, sehingga insya Allah pula kebaikan akan kita miliki sebagai bukti akumulasi yang Allah janjikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Kalau kau berbuat kufur, ingat azabku itu pedih loh. Kita akan lanjutkan ya kajian kita langsam pagi kita ini seperti biasa, membahas hadis-hadis dari kitab Al-Arba'un Hadisan li Syakhsiyatil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Kita sampai kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-18, di mana hadis ini dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki perkataan emas dari lisannya itu ya, yang sering disampaikan. Beliaulah orang yang mengatakan, idza amsayta fala tantazir as-subha wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau berada di sore hari, janganlah kau tunggu pagi berbuat baik, pun di pagi hari sama. Jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat. Iya, hadis ini menjelaskan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillahi azza wa jalla faqad daddallah fi amrihi wa man mata wa alaihi dainun falaysa bidinar wala dirham walakinnaha alhasanatu wasayyi'at wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi' wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahullah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala wa laysa bi kharij. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah ini pernah bersabda begini, man halat syafa'atuhu, barang siapa yang memberikan syafaat duna haddin min hududillah, untuk mencegah hukum-hukum Allah gitu ya, maka dia telah menentang Allah pada perintahnya. Jadi kalau ada orang memberikan syafaat atau legitimitas gitu ya, legalitas sesuatu yang bisa menimbulkan terhalangnya syariat gitu loh, mencegah hukum-hukum Allah, maka Nabi mengatakan faqad daddallahu fi amri, maka dia telah menentang Allah pada perintahnya. Padahal sering dibilang kalau memang kita nggak bisa berbuat banyak kebaikan, paling tidak jangan bikin banyak kerusakan gitu loh. Harusnya berbuat kebaikan terus. Kalau memang dia belum bisa, ya jangan jadi penyebab orang berbuat kesalahan.
Maka dibilang faqad daddallah fi amrih. Maka Allah ini dia ini telah menentang syariat atau perintah-perintah Allah. Kemudian dikatakan pula, wa man mata wa alaihi dainun falaysa bidinar wala bidirham. Barang siapa yang Allah wafatkan dan dia masih menanggung hutang, lalu dia tidak dapat membayarnya dengan dinar maupun dirham, maka ia akan membayarnya dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Jadi Allah mengatakan Nabi mengatakan walakinnahal hasanatu wasyai'at. Saking memang hutang itu wajib dibayar. Kalau sampai memang betul-betul dia berhutang, dia nggak punya untuk membayarnya, wallahi ditanya apakah dia punya kebaikan, ya ambil kebaikannya. Atau dia digibah, dia diburuk-burukin sama orang. Nanti di akhirat ya dia nggak punya kebaikan, tanya apakah ada keburukannya, ambil keburukannya, hilangkan, ganti dengan kebaikan dari orang yang menggibah dianya gitu. Wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Iya. Barang siapa yang berdebat dalam hal kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka dia akan selalu berada dalam kemurkaan Allah sampai dia menyudahinya. Jadi kalau memang orang sudah tahu ini nggak boleh, sengaja dilakuin, maka dia akan selalu ada pada murka Allah sampai dia kembali bertobat gitu loh. Karena kan dalam Islam ini orang yang berbuat sesuatu yang buruk, kalau dia nggak berilmu, nggak ada dosa buat dia. Ini orang belum tahu, nggak ada hukuman. Hukumannya apa? Dikasih tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, maka dikatakan, wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi. Lain kalau sama orang yang sudah tahu hukumnya halal haram, ya, kemudian dia nggak kerjakan yang halal atau dia kerjakan yang haram, maka dia akan ada di murka Allah sampai dia meninggalkan keburukan tersebut. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala wa laysa bi kharij. Pun dikatakan sama Rasul, barang siapa yang berbicara tentang aib seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menempatkan di dalam lumpur neraka sampai dia keluar dari apa yang dia bicarakan, tapi dia tidak akan dapat melakukannya. Artinya ini murka Tuhan dimiliki oleh dia. Nah, Imam Ahmad, ya, Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, hadis yang menjelaskan bahwa betul-betul memang Allah murka, ya, buat orang yang suka menghalang-halangi syariat hukum. Statementnya ini membuat orang mencibir syariat, atau mungkin tambah nggak yakin dengan syariat. Macam-macam sekarang kan olah kata, olah kalimat dalam sosial media ini, ya, bisa menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Orang pulang kampung Ramadan untuk bertemu dengan keluarga di Idul Fitri nanti, itu bukan silaturahminya yang dibahas, tapi lebih kepada macetnya. Lihatlah kemacetan yang rutin setiap tahun. Jadi orang terus a priori aja untuk bersilaturahmi ke rumah. Iya, memang tidak ada kewajiban pulang kampung. Cuma kan kalau memang di satu negeri ada sebuah tradisi yang baik, Islam nggak menyalahkan selama bukan menjadi sebuah syariat, sunnah atau wajib. Ya. Kalau memang dia niat pulang kampung untuk bersilaturahmi kan nggak apa-apa. Tapi kenapa ini para wartawan, ya, atau orang-orang yang suka menyebarkan kabar melalui sosial media ini, yang di-up ini kemacetannya, bukan nikmat bersilaturahminya. Orang sholat 5 waktu, ya, yang dibahas apa? Perbedaan antara kunut dan tidaknya. Orang melaksanakan ibadah-ibadah itu yang dicari salahnya. Ini termasuk orang-orang yang menghalang-halangi orang pada kebaikan. Iya, lihat itu yang terjadi. Yang dicari salahnya aja. Akhirnya timbulnya kerusakan di antara mereka gitu loh. Ini nggak diperbolehkan. Begitu pula ditegaskan barang siapa yang memang kebiasaan punya hutang, atau memang dia punya hutang tapi memang dia nggak mampu bayar,
Nanti di akhirat itu tetap wajib dibayar. Caranya bagaimana? Kebaikan-kebaikan yang dia miliki itu diambil sama orang yang dihutangin. Makanya jangan punya kebiasaan buat ngutang ya. Ngutang itu buruk. Ya, kalau memang nggak perlu ya nggak usah dipaksakan kita berhutang gitu ya. Kemudian dikatakan pula bahwa waman khasama fi batil wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi. Jadi sampaikan sudah, kalau orang sudah tahu itu perbuatan nggak baik, cuma dia lakukan dan dianggap tetap itu baik, maka dia akan selalu di dalam murka Allah sampai dia meninggalkan hal yang buruk tersebut. Masya Allah ya. Kemudian yang terakhirnya itu dikatakan bahwa waman qala fi mu'minin, atau orang yang mengatakan tentang kondisi orang beriman, malaysa fihi, sementara itu nggak dilakukan. Jadi aib diomongin cuma nggak terjadi sebenarnya. Askanahullahu fi radghatil khabal. Radghatil khabal itu nama lumpur di dasar neraka itu. Jadi seperti Allah meletakkan dia di dasar neraka yang berlumpur. Hatta yakhruja, sampai dia keluar. Nabi mengatakan mimma qala wa laysa bi kharij. Sampai dia meninggalkan perkataan tersebut, dia diumpamakan seperti keluar dari lumpur neraka yang panas. Nabi mengatakan walaysa bi kharij, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Makanya kebiasaan ngumbar aib orang tuh nggak ada keuntungannya. Dicari. Habis gimana Ustaz? Atasan saya yang nyuruh Ustaz, makanya keluar. Jadi orang yang punya harga diri, jangan jadi anak buah yang disuruh oleh atasan untuk melakukan keburukan. Kerugian yang dipertontonkan, wa iyadu billah wa na'udzubillah. Masya Allah ya. Ayo dong mulai berilmu sebelum beramal. Ayo dong mulai tahu bahwa apa yang Allah katakan, apa yang Allah tekankan ini mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kita, insya Allah ya. Wallahi betapa indah riwayat-riwayat yang Rasulullah sampaikan kepada kita ini menjadi sebuah nasihat untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ada yang bertanya jawab mungkin? Ada soal yang mau ditanyakan, silakan ya, dari langsam pagi kita ini, fadhil. Nah. Insya Allah nanti jam 9 kita ada kajian online ya, insya Allah. Kita akan bahas tentang tazkiyatun nafs ya, dengan teman-teman dari Majlis Talim Al-Mahdiyah, insya Allah. Ya kalau nggak ada, udah kita selesaikan aja dulu ya. Kita lanjutkan jam 9 nanti insyaallah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.